Nabi ditawarkan sama Allah, mau jadi nabi yang raja apa nabi yang hamba? Maka kata Jibril, tawadhu ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Aku ingin menjadi nabi yang hamba. Maka mulai hari ini aku akan makan sebagaimana makan seorang hamba, aku berpakaian sebagaimana berpakaian seorang hamba, dan aku akan duduk dengan apa? Hidup dengan sebuah hidup seorang hamba, makan dengan berpakaian. Nah, jadi hadirin sekalian, kita tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Seorang sahabat bertanya, kila wa ma ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Apa kata Nabi? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Maka mulai hari ini Pak, cek diri kita. 18.000 jenis sunnah Nabi Pak, 18.000 jenis. Tak mungkin kita mengamalkan 100%, tapi tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Yang tak mampu kita amalkan istighfar saja. Kuku, Bu, tak ada panjang-panjang orang Islam kukunya, potong. Ada 4 saluran hati manusia. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, masuk ke hatinya. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, masuk hatinya. Maka orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, maka di hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Kalau kaget yang keluar Allah, kalau sakit yang keluar Allah, kalau mati yang keluar la ilaha illallah. Itulah kesuksesan yang besar ketika satu orang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang yang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, maka hati dia penuh dengan kebesaran dunia. Nggak main-main Pak, dunia ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ujian semua, kematian ini ujian, kehidupan ujian. Bangun tidur diuji sama Allah. Kamu ingat siapa? Orang beriman bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur malaikat catat pahala. Tapi kalau ada orang bangun tidur ingat dunia, pagi hari pikir dunia, waktu duha kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari pikir dunia lagi, malam hari kerja dunia lagi, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Banyak orang kayak gitu Pak, mati dalam sibuk dengan urusan dunia. Semoga kita semua tidak seperti itu, amin. Sibukkan di dalam ketaatan, maka insya Allah mati lagi taat. Biasanya Allah Ta'ala akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi sujud malam. Orang yang sibuk baca Al-Quran mati lagi tilawah. Orang yang sibuk khidmat membantu umat mati lagi khidmat membantu umat. Begitu juga orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati lagi maksiat. Na'udzubillah. Pak, jadi agama yang sempurna itu Pak, 24 jam kehidupan kita ikut Nabi. Itu mujahadah, mengganti kesenangan nafsu dengan kesenangan Rasulullah, mengganti kebiasaan hidup kita sesuai dengan keinginan kita, ikut cara Nabi. Itu sunnah. Hari ini kita bertahun-tahun tidur Pak, bertahun-tahun kita tidur, tapi sesuka hati kita ya caranya. 8 jam kita tidur setiap hari. Kalau jatah umur 60 tahun berarti 20 tahun tidur toh Pak. Bayangkan kalau ada satu orang dia tak punya ilmu bagaimana cara Nabi tidur. Ada yang tahu bagaimana cara Nabi tidur? Nabi tidur tuh Pak, posisi miring ke kanan. Nabi ajarkan di hadis jelas cara tidur Nabi. Tidak boleh tidur tengkurap. Laki-laki. Bangun dari pertama tidur diajarkan sunnahnya, adabnya. Berwudu dulu. Kalau bisa sholat taubat dulu, sholat hajat dulu, sebelum tidur baca Al-Quran dulu. Bangun tidur ingat Allah, baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Pahala lagi. Banyak sunnah Nabi Pak. Ya, maka tolong please jangan klaim cuma kita saja yang sunnah Pak. Hari ini saya geli Pak, sebagian orang sudah amalkan sunnah celana cingkrang, pakai gamis, pakai jenggot, terus merasa lebih baik daripada orang yang tidak berjenggot.
Pak, kalau ada perasaan kita lebih baik dari orang lain, kita pertama masuk neraka, Pak. Tidak boleh sombong. Maksud kita pakai sunnah ini pakaian hamba di zaman Nabi. Nabi makan di lantai, sunnah. Apa yang mau disombongkan? Nabi melarang orang makan duduk, bersandar di kursi. Makan di lantai Nabi. Nabi ditawarkan sama Allah, mau jadi Nabi yang raja apa Nabi yang hamba? Maka kata Jibril, tawadu ya Muhammad. Apa kata Rasulullah, aku ingin menjadi Nabi yang hamba. Maka mulai hari ini aku akan makan sebagaimana makan seorang hamba. Aku berpakaian sebagaimana berpakaian seorang hamba. Dan aku akan duduk dengan apa? Hidup dengan sebuah hidup seorang hamba. Makan dengan berpakaian. Nah, jadi hadirin sekalian, kita tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Seorang sahabat bertanya, kila wa ma ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Di sini ada enggak Pak yang pengen masuk neraka, Pak? Tolong, saya pengen lihat orangnya mana, Pak. Coba angkat tangan yang pengen masuk neraka. Ada. Tapi kalau yang pengen masuk surga siapa? Coba angkat tangan, Pak. Yang pengen masuk surga. Oh, semua. Ada juga yang tak angkat tangan rupanya. Nah, mungkin itu yang pengen. Semoga yang angkat tangan masuk surga semua. Amin. Yang enggak angkat tangan pun masuk surga, kasihan, Pak. Ini lagi ngantuk dan enggak dengar. Apa kata Nabi? Qala man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaati aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Maka mulai hari ini, Pak, cek diri kita. 18.000 jenis sunnah Nabi, Pak. 18.000 jenis. Tak mungkin kita mengamalkan 100%. Tapi tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Yang tak mampu kita amalkan istighfar saja. Kuku, Bu, tak ada panjang-panjang orang Islam kukunya, potong. Tempat bernamanya jin, syaitan. Saya dulu panjang kuku saya, Pak, saya main gitar kan. Setelah saya tahu hadisnya, saya potong semua. Dan Nabi pun ajarkan cara motong kuku, Pak. Tahu nggak cara sunnah cara motong kuku? Telunjuk yang pertama, tengah, manis, kelingking, kelingking, manis, tengah, telunjuk, terakhir jempol. Kalau kaki dari kanan ke kiri. Ini, Pak, ini bulu ketek, nggak ada yang gondrong, Pak, nggak boleh, Pak. Cabut, nggak boleh bau-bau. Mana orang Islam itu hebat, sampai orang yang tak bersih istinjanya, pipis ceboknya nggak benar, diancam siksa kubur. Mana ada agama yang sebersih Islam? Islam ini agama yang luar biasa, Pak. Jangankan bunuh orang, Pak, bunuh semutnya nggak boleh. Maka kalau kita buang air kecil di luar sana, jangan lihat, perhatikan, jangan sampai ada lubang-lubang semut. Jadi nggak mungkin Islam itu teroris, Pak. Bunuh semut aja haram, nggak boleh. Apalagi bunuh orang. Bagi kita kan itu kan cuma kencing, Bang. Bagi kita kencing, tapi bagi semut tsunami, Pak. Jangan macam-macam, lari-lari tsunami. Saya pertama taubat, saya langsung tinggalkan semua. Saya dulu perokok, Marlboro rokok saya ingat. Tapi setelah saya taubat, saya putuskan hijrah setelah 3 hari itu, Pak. Saya berpikir beribu-ribu kali, saya berpikir merenung. Kalau saya taubat ini, saya hijrah, apa kerugiannya, apa untungnya? Saya udah hitung semua ruginya. Kerugiannya saya nggak bisa lagi begini, nggak bisa begini. Ketemu bule nggak mungkin lagi cipika-cipiki. Aduh, banyak sekali mau kerugian dunia saya. Tapi untungnya saya pikir masuk surga nanti. Oh iya dah, nggak apa-apa deh. Subhanallah, hadirin sekalian, maka saya putuskan hijrah, taubat. Hijrah saya nggak main-main, Pak. Saya langsung gundul, potong itu dreadlock, rambut-rambut saya yang sudah asuh berapa bertahun-tahun itu, saya gundulin, Pak. Saya mendengar satu nama agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai jatuh cinta kepada Rasulullah. Saya dulu kenapa metal-metal, baju hitam-hitam, karena saya mengidolakan satu orang musisi luar negeri sana, Pak. Orang kalau cinta sama satu orang ngefans, dia pasti ikut orang yang dicintainya. Betul nggak, Pak? Nah, maka hari ini, Pak, kalau antum cinta sama Nabi, mana buktinya mana? Jangan ngomong aja. Mesti ada bukti, setiap perkataan mesti ada buktinya. Coba aja bilang sama perempuan, I love you, dibilang buktinya mana? Harus ada buktinya. Maka saya tanya sama ustadz yang ngajak saya itu, ustadz, cerita sama tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang Nabi itu begini, Nabi itu pakai sorban. Berapa panjang sorban Nabi? Apa warna sorban Nabi? Jadi, Pak, saya hijrah itu bukan evolusi, tapi revolusi. Dari saya 3 hari itu gundulin rambut, saya langsung pakai sorban. Sampai hari ini saya nggak lepas sorban. Nabi itu apa? Cerita sama siapa? Saya mau tiru dia.
Saya mau tiru Rasulullah SAW. Karena saya mau meniru Nabi itu dari hal yang paling mudah dulu. Kalau pakai ini mudah Pak, fashion mudah, murah modalnya. Kalau untuk hafal doa-doa itu lama. Oke, Nabi pakai cilak, saya langsung pakai cilak. Nabi kasih zaitun, rambutnya semua tiru, kepalanya pakai zaitun. Nabi pakai siwak, Saya amalkan semua apa yang saya dengar, saya amalkan. Sampai orang semua gila, ketawa, sakit perut lihat saya Pak. Teman-teman saya dipikir saya gila Pak. Stres ini dari ini. Baru mulai tobat, WTC dihajar sama teroris Bin Laden Pak. Allah, baru mulai pakai sorban, langsung teroris pakai sorban. Kacau. Image nih Yahudi kafir nih kurang ajar. Dia bikin image teroris tuh orang berpakaian sunnah. Tapi lama-lama saya pikir, oh ini makar Allah. Sengaja Allah gerakkan mereka untuk menghancurkan mereka sendiri. Ternyata hadir mulia, kenapa mereka Allah Ta'ala izinkan mereka membuat image teroris orang berpakaian sunnah, berpakaian kekasihnya? Karena Allah ingin melihat siapa yang betul-betul yakin dengan sunnah, siapa yang masih betul-betul istiqamah dengan sunnah di tengah banyak fitnah.